Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B4 akan mempresentasikan sistem invoice generator yang beranggotakan Firja Ferdias Mulyansa dan saya sendiri Mulyadi dan Ahmad Fariski. Ya. Untuk pendahuluan akan Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah pembuatan faktur manual yang sering menimbulkan kesalahan perhitungan, keterlambatan penyusunan dokumen, dan kurangnya efisien dalam proses administrasi transaksi. Dengan memanfaatkan pemrograman komputer, proses pembuatan invoice dapat diotomatisasikan sehingga lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Tujuan proyek dan manfaat sistem ini adalah tujuan proyek ini untuk mengembangkan aplikasi Python untuk menghasilkan invoice secara otomatis, menyediakan fungsi input data yang terstruktur dan tervalidasi, menghasilkan output invoice yang akurat dan mudah dibaca, menyediakan fitur penyimpanan invoice dalam format file text, dan memberikan pengalaman praktis dalam penerapan konsep pemrograman. Untuk manfaat sistem proyek ini, yang pertama meningkatkan efisiensi pembuatan invoice, mengurangi resiko human error dalam perhitungan, lalu mempermudah penyimpanan dan dokumentasi transaksi, dapat dijadikan dasar pengembangan sistem bisnis skala lebih besar. Yang terakhir, mendukung implementasi konsep digitalisasi. Lalu ada konsep invoice. Invoice adalah dokumen resmi yang membuat identitas penjual dan pembeli, daftar sistem, kuantitas, harga, perhitungan subtotal, pajak, dan total pembayaran. Elemen-elemen ini menjadi dasar dalam perancangan struktur data dan algoritma pada sistem. Lanjut ke pemrograman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mulyadi. coba ke atas lagi. Kursornya ke atasin ya. Ini ke paling atas. Nah, yang pertama kan ada input sama data. Itu fungsinya digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nama dan alamat serta pelanggan. Jika input masih kosong, program akan meminta ulang sampai pengguna mengisi dengan benar. Setelah itu, data pelanggan dikembalikan dalam bentuk dictionary. Misalnya nama John, address Jakarta. Terus ada input item. Nah, fungsinya itu meminta pengguna supaya memasukkan daftar yang barang dia beli. Untuk setiap barang, pengguna diminta menuliskan nama barang, jumlah, harus angka dan tidak boleh nol atau negatif, serta harga per unit juga harus angka positif. Program otomatis menghitung total berdasarkan jumlah X. Harga semua data barang disimpan dalam sebuah list berisi dictionary. Pengguna dapat mengetik selesai untuk berhenti, tetapi minimal ada satu barang yang dimasukkan. Untuk terus ada lagi kalkulat total. Kalkulat totalnya mana ya? Nah, ini subtotal. Nah, itu item, teks, rate sama dengan 0, 10. Nah, fungsi ini menjumlahkan semua subtotal dari daftar barang, kemudian menghitung pajak sebesar 10% dari total tersebut. Hasil akhirnya berupa dictionary yang berisi subtotal, pajak, dan total keseluruhan setelah ditambahkan pajak. Terus ada bawahnya lagi. Nah, display invoice itu customer, item, dan total.
fungsi ini menjumlahkan semua subtotal dari daftar fungsi ini menampilkan info secara rapi di layar. Informasi yang ditampilkan meliputi data mata kuliah atau kelompok jika ada, data pelanggan, daftar barang lengkap dengan subtotalnya, total sebelum pajak, nilai pajak, serta total akhir. Terus ada di bawahnya lagi set invoice. Nah, set invoice. Nah, itu fungsinya itu menyimpan seluruh isi invoice ke dalam field text. Formatnya dibuat mirip dengan tampilan di layar. Jika proses penyimpanan mengalami error, program akan menampilkan pesan kesalahan. Terus yang terakhir di bawah ada main. Nah, ini adalah fungsi utama yang menjalankan ke seluruh proses menginput data pelanggan, menginput barang, menghitung pelanggan, menginput barang, terus menampilkan import dan menanyakan apakah hasilnya ingin disimpan dalam file. Jika pengguna setuju, program akan meminta nama file untuk menyimpan invoice tersebut. Nah, untuk contoh inputnya bisa dilihat ada input data pelanggan. Nah, contohnya kita masukkan nama pelanggan, contohnya seperti ya Mulyadi. Nah, masukkan alamatnya. Nah, di sini ada masukkan nama item atau selesai. Jika kita ingin melanjutkan, kita harus masukkan nama item. Seperti contohnya kopi atau obat. Nah, di sini disuruh masukkan jumlah angka positif. Seperti contohnya 15. Nah, di sini juga disuruh masukkan harga per unit. Nah, di sini juga harus menggunakan angka positif. Contohnya harga per unitnya 15.000 dah. Nah, maka hasilnya bakal ditampilkan seperti ini, item kopi ditambahkan subtotal. Nah, jika kita ingin melanjutkan atau kita selesai, maka ketik selesai. Kalau jika kita ingin melanjutkan, maka kita memasukkan nama yang ingin kita input. Terus langsung ke slide selanjutnya. Nah, maka subtotalnya bakal muncul. Totalnya berapa, terus pajaknya 10%, terus nah, terus di sini juga ada apakah menyimpan invoice ke field. Di sini juga ada pilihan Y atau Y. Langsung ke slide selanjutnya aja. Nah, untuk analisis kebutuhan sistem yang pertama ada input data pelanggan seperti nama dan alamat yang seperti saya tadi jelaskan. Yang kedua, input item pembelian secara berulang hingga transaksi selesai. Terus ada validasi data agar tidak terjadi kesalahan input. Yang keempat yaitu perhitungan otomatis total, pajak, dan total. Dan yang kelima yaitu tampilan invoice secara rapi di layar. Yang keenam yang terakhir yaitu penyimpanan invoice dalam field text. Next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Berikutnya di sini ada flowchart atau flowchart sendiri adalah sebuah titik keputusan ataupun langkah-langkah dan proses berulang yang dilakukan oleh sistem. Nah, ini urutan itu dimulai di sini itu langkah pertama untuk menginput data pelanggan atau input item pembelian. Berikutnya itu ada iterasi di perulangan. Di sini itu lebih menekankan ke input item pembeliannya. Jadi apa yang diproses itu masukkan di sini.
Dan berikutnya masuk ke inti proses. Nah, untuk inti proses ini itu tugasnya untuk hitung subtotal, pajak, dan juga total. Berikutnya ada tampilkan info layar, di situ untuk mendisplay apa yang telah diinputkan, jadi proses. Dan berikutnya itu ada masuk ke pilih, simpan file, atau ya tidak, atau ya gitu. Nah, untuk jika dia akan simpan ke file, atau tidak itu dia akan selesai. Next. Oke, hasil implementasi program untuk program sendiri berhasil menerima input secara berurutan, melakukan validasi, menghitung subtotal dan pajak, serta menampilkan input secara lengkap. Output ditampilkan dalam format yang mudah dibaca dan sesuai struktur dokumen transaksi. Nah, untuk output program sendiri tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekannya. Untuk sistemnya itu menampilkan yang pertama ada data pelanggan untuk nama dan alamat, berikutnya ada daftar item lengkap dengan jumlah dan harga, subtotal keseluruhan transaksi, pajak 10%, total pembayaran akhir, dan juga opsi penyimpanan voice profile. Semua perhitungan dihasilkan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Terus di sini ada Silakan Mulyadi. pembahasan program. Setiap fungsi dalam program bekerja sesuai perannya. Untuk yang pertama input underscore customer underscore data dalam kurung mengatur data pelanggan. Terus yang kedua ada input underscore item dalam kurung memproses input item secara berulang. Terus yang ketiga yaitu calculate underscore total dalam kurung menghasilkan subtotal pajak dan total. Dan yang keempat ada display underscore invoice dalam kurung menampilkan format invoice. Terus yang kelima yaitu save underscore invoice underscore to underscore file dalam kurung membuat file text otomatis membuat file text invoice. Sistem dirancang modular sehingga mudah diperbaiki atau dikembangkan. Thanks. Nah, untuk kesimpulannya, proyek sistem integrator berhasil memenuhi seluruh tujuan menghasilkan aplikasi sederhana namun fungsional. Program dapat mengotomatisasi proses pembuatan faktur, mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan akurasi perhitungan transaksi. Ya, sekian